Ngakak Demokrat tolak Ahok jadi dirut Pertamina, malah AHY yang kena tampol warganet, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini muncul kabar kalau Ahok akan diangkat menjadi dirut Pertamina menggantikan Nike Widiawati. Kabar ini berhembus pasca Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ex-gubernur DKI tersebut dipertimbangkan jadi dirut Pertamina. Tidak hanya itu sih, Ahok juga sudah dipanggil untuk menghadap Erick Thohir terkait wacana pergantian dirut Pertamina. Sementara Nike Widiawati terlihat sudah pasrah kalau dirinya mau diganti dengan mengatakan pergantian direksi itu adalah hak prerogatif pemegang saham, yakni Kementerian BUMN. Dan kalau diperhatikan, Ahok memang punya kapasitas untuk jadi dirut Pertamina. Pertama, ia tipe eksekutor. Tidak hanya berani memutuskan, tapi juga mampu menjalankannya sepenuh hati. Kedua, Ahok berjiwa wirausaha. Terbukti sebelum masuk ke dunia politik, ia merupakan pengusaha sukses. Artinya, dia paham bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, serta bagaimana bersaing dengan perusahaan lain. Sedangkan Pertamina kita tahu sendiri merupakan perusahaan yang tidak hanya butuh pemimpin tipe administratif, tapi juga yang berjiwa entrepreneurship. Ketiga, Ahok pemberani. Sampai-sampai ia pernah mengatakan kalau mau jadi pemimpin itu harus berani pasang badan untuk orang banyak. Terbukti saat jadi gubernur DKI dulu, ia berani menantang anggota DPRD DKI yang bermain anggaran dengan bawahannya. Hingga dua orang pejabat Pemprov DKI, yakni Alex Usman dan Zainal Soleman ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri kala itu terkait korupsi proyek pengadaan UPS. Sementara agar Pertamina bisa maju, mau tak mau harus dipimpin oleh orang yang berani membuat keputusan, berani melakukan eksekusi, berani bertanggung jawab, berani dikritik, serta berani mengambil resiko. Keempat, Ahok sekarang lebih bijaksana. Ia tidak meledak-ledak kayak dulu lagi, tapi lebih tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Yang kita tahu sendiri bahwa pemimpin bertipe bijaksana dan tidak gerusa-gerusu ini juga sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah perusahaan. Dan kelima, ex-Bupati Belitung Timur itu memenuhi syarat untuk jadi dirut Pertamina. Seperti meskipun ia kader partai, tapi berdasarkan aturan yang ada, yang tidak boleh menduduki jabatan direksi BUMN itu adalah pengurus partai. Sedangkan Ahok bukan pengurus partai tapi anggota biasa. Begitupun, meskipun Ahok pernah dipidana, tapi lagi-lagi berdasarkan peraturan yang berlaku, yang tidak boleh jadi dirut Pertamina itu adalah orang yang pernah dipidana karena merugikan negara seperti koruptor. Contoh, Andi Malarangeng tidak boleh jadi dirut Pertamina lantaran ia pernah terbukti korupsi proyek pusat olahraga Hambalang. Hanya saja yang namanya Partai Demokrat tetap saja tidak setuju Ahok jadi dirut Pertamina. Dirut Pertamina harus benar-benar orang yang profesional, tepat dan bisa membawa Pertamina sejajar dengan perusahaan-perusahaan migas dunia. Ahok kan saat ini kompor Pertamina. Bisa diukur juga bagaimana Pertamina saat ini, kalau menurut saya tidak tepat. Demikian ujar Kepala BPOKK partai itu, Herman Hairon, dengan nada seperti tanpa bersalah. Partai Demokrat ngomong profesional, pengen ketawa tapi takut ngakak. Emang Roy Suryo yang ditunjuk jadi Menpora saat SBY berkuasa dulu adalah profesional. Tidak profesional sama sekali Ferguson. Dia gak ngerti seluk-beluk olahraga kok. Yang orang tahu tentang Roy adalah pakar telematika abal-abal. Begitupun dengan AHY yang mau jadi cawapres Anies. Emang dia profesional? Juga tidak. Justru Ibas yang lebih berpengalaman di dunia politik dibandingkan saudaranya tersebut. AHY mah jangankan pernah mengelola negara, jadi ketua RT saja dia belum pernah. Jadi di mana letak profesionalnya? Oke lah, saat ini dia jadi ketum partai. Tapi kursi ketum partai itu didapat bukan karena usaha sendiri seperti Anas Urbaningrum dulu, melainkan karena usaha bapaknya SBY. Gak bisa dibanggakan juga. Hal inilah yang kemudian membuat warganet rame-rame menampol kader partai berlambang bintang Mercy itu yang menolak Ahok jadi dirut Pertamina. Emangnya penunjukan anak sebagai ketum Partai Demokrat oleh bapak karena profesional, demikian tutur pemilik akun Twitter @junme88. Itu bukan profesional namanya, tapi nepotisme. Demikian juga menjadi seorang pemimpin negara atau wapres cuy, harus profesional. Kami menolak anak ingusan yang gak punya pengalaman apa-apa dan tiba-tiba merengek-rengek ingin pimpin NKRI. Lanjut pemilik akun Twitter @a17dys.
SBY pun sebenarnya gak adil terhadap anaknya sendiri. Ibas yang sejak 2009 sudah jadi anggota DPR, pada 2010 jadi sekjen partai, sekarang pun masih jadi wakil rakyat. Malah AHY yang ditunjuk jadi ketum Partai Demokrat dan disodorkan jadi cawapres. Orang yang paling profesional di republik ini adalah AHY. Bisa jadi cagup padahal kiprahnya masih baru di dunia politik, ujar pemilik akun Twitter @cctepo dengan nada menyindir. Profesional tapi gak punya pengalaman. Apa maksud dari semua ini? Senjata makan tuan. Demokrat mau menyerang Ahok lewat kata profesional, tapi ternyata ketua partainya sendiri yang mau jadi cawapres tapi gak laku-laku yang tidak profesional sama sekali. Bagaimana menurut Anda? Anies nyungsep di survei, relawannya malah yakin menang satu putaran, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Elektabilitas Anies di beberapa lembaga survei, bahkan bisa dibilang di semua survei, selalu berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Anies selalu menempati urutan ketiga, bahkan perbedaan angka dengan Ganjar dan Prabowo selalu jauh signifikan. Tapi relawan Anies malah yakin bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Jika hasil-hasil survei seringkali mendiskreditkan Pak Anies, hari ini kita lihat para relawan begitu kuat tekadnya menjadikan kemenangan Anies satu putaran itu terwujud. Kata Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean, Muhammad Ramli Rahim. Ada ratusan relawan dari berbagai simpul saling berbagi pengalaman dan treatment untuk mengajak masyarakat lain bergabung memilih Anies. Kami terus melakukan konsolidasi, koordinasi, dan verifikasi dalam upaya membangun militan relawan. Relawan tanpa dibayar justru menjadi kekuatan luar biasa. Kami harus bergerak menghadirkan tim mata warga Anies atau Mawar Korean di semua TPS, kata Ramli. Mereka bingung hasil survei yang ada saat ini karena hasil survei sangat berbeda dengan fakta lapangan yang mereka temukan. Kami ini mendatangi masyarakat, langsung bertanya soal Pilpres. Tanpa saya jelaskan soal Anies, mereka sudah Anies. Bahkan amat sangat jarang kami bertemu masyarakat yang memilih calon lain selain Pak Anies, kata satu orang dari relawan Sulawesi Pejuang. Pilpres belum dimulai saja mereka sudah pada halu parah dan hampir, sudahlah, yakin bisa menang satu putaran. Turunkan dulu deh ekspektasinya. Yakin bisa lolos di putaran pertama. Kalau tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya pakai jurus pamungkas, yaitu kecurangan yang masif, bombastis, dan fantastis. Lalu ngomel-ngomel teriak hanya kecurangan yang bisa kalahkan Anies. Anies dijegal sehingga dikalahkan dengan segala cara. Gitu terus berulang-ulang sampai kiamat. Kubu Anies ini dari dulu selalu berasa sudah menang, tidak akan bisa kalah, hidup dalam mimpi yang keterlaluan parahnya. Dikasih angka lewat survei, mereka malah milih pakai feeling. Angka dalam statistik di survei itu ada metodologi ilmiahnya dan bisa dijelaskan, bukan pakai feeling dan keyakinan membabi buta. Mereka tanya rakyat yakin dengan Anies. Rakyat yang mana dulu nih? Kubu lain juga bisa mengklaim hal yang sama. Mimpi dan cita-cita itu bagus, tapi kadang harus pakai logika dan rasionalitas. Mau menghibur diri ya bilang aja gitu. Jangan bilang yakin bahkan bisa menang satu putaran. Rumput pun berhenti bergoyang karena terkejut. Bagaimana menurut Anda?